Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kita melanjutkan pembelajaran kita pekan sebelumnya. Kemarin sudah kita bahas tentang al-qiraah di sini. Tapi Ibu ingin membetulkan karena ternyata di urutan nomor mufradat ini tidak sesuai dengan gambar. Ada 2 yang tertukar. Jadi kita fokus ke nomor mufradat ini aja ya. Ibu artikan satu-satu. Pertama, syasyah al-hasub itu layar komputer. Ini masih sesuai dengan gambar. Kemudian lauhah miftahil tarmis itu keyboard. Kemudian al-ab itu games, tapi di sini gambarnya stick games ya. Kemudian ada al-fa'rah itu mouse. 5, ismul malaf itu nama-nama file. Kemudian musyarakah itu follow me atau ikuti biasanya untuk Instagram atau Twitter. Kemudian syahin. Nah, di sini nomor 7 gambarnya itu, sedangkan syahin itu artinya charger atau yang ada di nomor 14. Kemudian tahmil. Tahmil itu download atau unduh. Kemudian nizam tahdid al-mawaqi' al-jugrafiyah al-alamiyah itu GPS. 10 wifi. Nomor 11 al-hasub mahmul itu laptop. Kemudian ada ihtirak. Ihtirak itu hack penjahat di dunia maya ya, hacking. Kemudian ada syasyah lamsiyah itu layar sentuh. Kemudian ada yang terakhir 14 Android itu Android bisa diketahui. Baik, untuk selanjutnya kita ke materi hiwar. Di sini kalian diperintahkan untuk membaca dan pahami. Hiwar selayaknya dibaca sesuai dengan intonasi seperti adanya percakapan seperti biasa. Temanya hiwar ini adalah tentang mudarat game online. Cocok kan? Masa pandemi sekarang, ya banyak anak-anak yang terbuai, bukan masa pandemi, ditambah dengan masa pandemi, dengan seringnya handphone di tangan, otomatis game online-nya jalan terus. Di sini kita akan membahas tentang mudaratnya game online. Oke. Mudaris, ma ra'yukum fi adrar al'ab online ladai al-atfal? Salma, qad takunu al-al'ab online adrar ladai al-atfal in la'abuha kathiran wa mustamirran mutakarriran wa min tilkal adrar ihmal mas'uliyatihim asy-syakhsiyah aw ailiyah awit ta'limiyah. Jadi di sini dikatakan salah satu kemudaratan yang ditimbulkan oleh kalian main game online secara terus-menerus bersambung itu adalah kalian mengabaikan tanggung jawab kalian, tanggung jawab terhadap diri sendiri, bahwa kita tubuh kita itu mempunyai hak untuk makan, untuk istirahat, untuk bermain, untuk belajar. Dan juga kalian mengabaikan tanggung jawab kepada keluarga mungkin tanggung jawab keluarga terhadap ayah, ibu, adik, kakak, dan juga tanggung jawab terhadap pembelajaran. Kalian tidak mengerjakan tugas, tidak mengikuti pembelajaran karena apa? Karena lebih asik memainkan game online tadi. Wa min janib as-sihah annaha sata'athar fi sihah badaniyah wal aqliyah kasumnah bisabab kathratil akal wa qillatil harakah wa amradil uyud bi kathratin nazr ila syasyah al-jawwal al-dhaki li fatrat al-lu'bah al-mutawasilah wa li sa'at tawilah. Wa min janibil ijtima'i anna al-al'ab online sata'athar fil idman al-atfal yuriduna ayyakunu fi dawam la'ibiha wa la yubalun man hawlahum wa hadzal amr
sayu'athiruhum fi hayatihim al-waqi'iyah. Hum sayakunun fi intiwa'i wa ananiyi wa infiradi wa yash'urun bil qalaq wa ghairi. Wa min janibid din annaha tatadamman 'ala al-afkar wal ashya' la tunasib bita'alim ad-diniyah mithlul afkar ar-radhilah wal ibahiyah allatain tudammiran uqulil atfal. Wa bijanib akhar anna hadhihi al-a'ab satuaddi ila ihmalil ibadah. Jadi banyak ya mudarat dari segi kesehatan, mudarat dari segi agama, banyak tanggung jawab yang lepas gara-gara game online yang kecanduan itu tadi. Kemudian lanjut, mahia adrar al-ab online lidha la tal'abuha kathiran wahfazu anfusakum wa asdiqaakum min tilkal adrar. Jadi pesan gurunya itu tadilah mudarat game online. Jadi kalian misalnya bermain pun boleh, asal waktunya diatur. Jadi kalian jagalah diri kalian sendiri dan teman-teman kalian sendiri dari kemudaratan game online tadi. Jadi intinya itu ya. Nah, untuk selanjutnya kita memasuki qawaid atau tata bahasa atau tarkib. Nah, qawaid yang ada di bab ini masih berhubungan dengan qawaid yang ada di bab sebelumnya, yaitu tentang fi'il madhi. Cuman sekarang Ibu akan membicarakan tentang teks rekon dan teks eksposisi. Teks rekon adalah teks yang menceritakan kembali pengalaman masa lalu secara kronologis dengan tujuan untuk memberi informasi atau menghibur pembaca, atau bisa juga keduanya. Jadi kalau cerita ulang atau teks rekon itu terdiri dari 3 jenis, yaitu rekon pribadi, rekon faktual atau yang bersifat informasi, yaitu rekon pribadi, rekon faktual atau yang bersifat informasi, dan rekon imajinatif, yaitu rekon imajinasi kita. Jadi apa hubungannya dengan fi'il madhi? Ya, karena teks rekon itu adalah teks yang menceritakan ulang kejadian yang sudah lewat. Jadi otomatis menggunakan fi'il madhi. Kemudian tentang teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang di dalamnya berisi berbagai informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat disertai adanya argumen dari penulisnya. Nah, jadi teks eksposisi ini bertujuan untuk menjelaskan informasi tertentu agar dapat menambah wawasan si pembaca, dan juga teks eksposisi ini disajikan secara singkat dan padat namun akurat. Pada bab ini, fi'il madhi yang akan kita pelajari adalah fi'il madhi yang bertambah dengan 1 huruf. Ya, di sini kita lihat contohnya. Fi'il madhi yang bertambah dengan 1 huruf. Yang pertama ada yusa'idu. Sebenarnya ini kalimatnya adalah awalnya sa'ada. Sa'ada terdiri dari 4 huruf, yaitu sin, alif, ain, dan dal. Kalau sebelumnya kita belajar yang cuma 3 huruf, yaitu fa'ala. Kalau di sini dia sa'ada. Kemudian kita selanjutnya akan mempelajari tentang fi'il madhi yang bertambah 1 huruf seperti berikut. Di sini sudah dicontohkan untuk dhamir huwa, hiya, anta, anti, ana, dan nahnu. Bisa kalian lihat satu-satu di sini untuk rincian fi'il-fi'ilnya. Nah, sekian dulu untuk materi kali ini. Nanti akan kita sambung lagi. Jangan lupa mengerjakan ujian CBT setelah ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.